Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama buistu li utamimma makarimal akhlak. Sadaqallahul adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas pentingnya akhlak yang baik, dan pentingnya kita ikramul muslimin ya. Akan bahas ya. Dikasih judul yaitu judulnya ikramul muslimin, memperbaiki akhlak daripada yang baik. Kita akan baca hadisnya ya. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala akhiru ma awsani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam hina wadda'tu rijali fil gharzi an qala li ahsin huluqaka linnas. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa ia menceritakan wasiat terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padaku ketika aku meletakkan kakiku pada alas kaki akan berpisah dengan beliau. Beliau bersabda padaku, wahai Muaz bin Jabal, perbaikilah akhlakmu terhadap manusia. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwattah bab tentang akhlak yang baik. Hal 70. Dan kita Rasulullah SAW berwasiat kepada Muaz, perbaikilah akhlak terhadap manusia. Ya, kita sama-sama tahulah bagaimana akhlak kita ya. Masya Allah, akhlak kita ini buruk terus, hadirin yang mulia. Buruk akhlak kita itu ya Allah. Maka perbaikilah akhlakmu terhadap manusia. Mudah-mudahan dengan kita seringnya membaca hadis-hadis tentang akhlak baginda Rasulullah kepada para sahabatnya, juga akhlak para sahabatnya yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW terhadap manusia, kita mudah-mudahan ya kita siap mengamalkan dan menyampaikan, terutama mengamalkan, perbaiki akhlak kita terhadap manusia. Kita akan lanjut. An Malik rahimahullah annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu liiman li umihma husna akhlaqa wa innama bu'istu kan li utamima husnal akhlaq. Diriwayatkan dari Malik rahimahullah bahwa sesungguhnya telah sampai riwayat padanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Malik dan lam al-muwatta bab akhlak yang baik. Rasulullah saja diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Itu Rasulullah. Innama buistu liutamimma makarimal akhlak.
tidak semata-mata aku diciptakan oleh manusia, oleh Allah. Tidak semata-mata Allah menciptakanku kecuali untuk menyempurnakan akhlak, atau mengutusku kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah itu ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak, akhlak manusia yang baik. Allahu Akbar. Ya, pusing kita kalau udah bicara akhlak itu pusing, hadirin. Pusing ya kalau akhlak kita itu jelek. Jelek akhlak kita itu. Allahu Akbar. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat kedudukannya denganku di antara kalian pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi, katanya ini hadis hasan gharib bab tentang ketinggian akhlak. Hadis nomor 218. Allahu Akbar. Ya Allah, akhlak lagi. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu orang yang paling baik akhlaknya. Anin Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu qala salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil biri wal ismi faqala birru husnul hulq wa ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyadhali'a alaihin nas. Diriwayatkan dari Nawas bin As'an al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketaatan, kebijakan dan dosa. Maka beliau menjawab, kebijakan adalah akhlak dan adab-adab yang baik, dan dosa adalah apa yang terlintas di dalam hatimu untuk melakukan sesuatu sedangkan engkau tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain. Allahu Akbar. Hadis riwayat Muslim bab penafsiran kebijakan dan dosa. Ternyata dosa adalah sesuatu. Mana tadi dosa ada. Dosa adalah apa yang terlintas dalam hatimu untuk melakukan sesuatu sedangkan engkau tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain. Jika engkau terlintas dalam pikiran untuk berbuat sesuatu dan tidak ingin sesuatu itu diketahui oleh orang lain, maka itu dosa. Apa saja berarti kita berbuat sesuatu, tapi kalau berbuat baik bagaimana ya? Allah tahu satu. Jadi dosa itu yaitu sesuatu yang terlintas dalam pikiranmu dan tidak ingin diketahui oleh orang lain, itu adalah dosa. Dan kebijakan itu adalah akhlak. Orang bijak, orang baik, orang tanggung jawab, orang sungguh-sungguh. Kebijakan itu bijak, tanggung jawab, baik, itu adalah akhlak yang baik. Kalau kita berbuat seperti itu, kita bijaksana, bahkan bukan saja bijaksana, baik, itu adalah akhlak. Allahu Akbar. Ya, begitulah kira-kiranya ya.
Hadis riwayat Muslim bab penafsiran berkebijakan dan dosa. Kalau dosa itu sesuatu yang terlintas dalam pikiran dan ketika melakukannya tidak mau diketahui oleh orang lain. Dosa. Akan baca lagi hadisnya. An Maqahuli rahimahullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minuna hayyinuna layinuna ka jamalil nifi inkidan qad wa in uniho ala sahratin tanah riwayatan dari Makhul Kharib rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang beriman yaitu mereka yang sangat patuh kepada Allah dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Lagi lemah lembut bagaikan unta yang penurut, yang jika disuruh berjalan maka ia berjalan, dan jika disuruh naik ke atas batu maka ia akan naik. Hadis Tirmizi secara mursal. Miskatul Mazhabih hadis nomor 5686. Jadi orang yang beriman itu orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mengaku kita ini beriman kepada Allah, maka harus taat. Salat 5 waktu dijaga. Di antaranya rukun Islam. Yaitu yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima munggah haji. Kita harus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku kita ini beriman kepada Allah, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah-perintahnya. Itu kalau kita beriman, dan juga kita harus menjauhi larangannya. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita taat kepada perintahnya, mentaati seluruh perintahnya. Yang kedua, menjauhi larangannya. Apapun alasannya, dan tidak ada alasan, kita harus menjauhi daripada larangannya. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, ya harus menjauhi larangannya. Jangan lupa ya. Allahu Akbar. Nah, karena waktunya masih ada ya, baru 12 menit, maka kita akan lanjut beberapa hadis lagi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhbirukum bima yahrumu 'alan nar wa biman tahrumu 'alaihin nar ala kulli qaribi hayyinin sahal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan pada kalian tentang orang yang haram menyentuh api neraka, dan orang yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu orang yang lemah lembut dan toleran pada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi, katanya ini hadis hasan gharib, bab keutamaan orang yang lemah lembut dan toleran pada manusia. Hadis nomor 3488. Jadi hadis yang pertama ya, kalau kita tidak akan disentuh oleh api neraka, maka kita harus yaitu orang yang lemah lembut dan toleran pada. Kita harus lemah lembut. Karena kalau kita ini kasar terus, subhanallah, nanti orang-orang pada kabur ya. Lemah lembut itu ternyata, sikap lemah lembut itu ternyata bisa
mengharamkan api neraka. Orang yang punya sifat lemah lembut, dia tidak akan disentuh api neraka. Orang yang toleran sama, tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, masih ada waktu, kita masih baca beberapa hadis lagi. An Iyad bin Hamir ahyi bani Mujasim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha awha ilayya an tawaddu'u hatta la yabkhara ahadun ala ahidi wal ayabgi ahadun ala ahadin. Diriwayatkan dari Iyad bin Himar, saudara dari Bani Mujassi, radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan padaku bersikap tawadulah sehingga seseorang tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, dan seseorang tidak bersikap sombong terhadap orang lain. Bagian dari hadis yang panjang diriwayatkan dari oleh Muslim bab sifat-sifat yang dengannya seseorang akan dikenal di dunia. Ya, bagaimana kita ini harus bersikap tawadu, rendah diri. Ya. Bersikap tawadulah sehingga orang-orang tidak menganggap dirinya lebih tinggi. Jadi tawadu, orang tawadu itu tidak merasa lebih tinggi. Dia tawadu seolah-olah dia itu orang yang banyak kekurangannya. Ya, tawadu tuh walaupun kita ada gitu, tawadu seolah-olah kita ini banyak kekurangan, dan juga betul kita banyak kekurangan. Jadi kita harus tawadu, merendah diri, jangan sombong, supaya orang-orang tidak, kalau kita ini tidak tawadu, kita ini kelihatan sombongnya gitu ya, kelihatan sombongnya. Jadi orang yang, apalagi orang-orang yang banyak harta ya, banyak benda-benda, dia untuk tawadu itu susah. Karena apa? Karena dia punya mobil, punya motor, punya rumah, punya segala-galanya. Bagaimana dia mau susah untuk tawadu? Dia pasti akan merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih unggul dari yang lain. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita harus bersikap tawadulah di hadapan orang-orang, supaya orang-orang tidak mengira kita ini sombong. Walaupun mungkin sombong itu ada di dalam hati ya, tapi jangan juga. Sombong itu, orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. Bahkan tidak akan mencium bau surga orang sombong itu. Hati-hati juga, orang sombong itu tidak akan masuk surga. Bahkan mencium harum surga pun tidak akan. Itu orang yang sombong. Kita harus tawadu. Ya, begitu kira-kiranya ya. Kita masih bisa satu hadis lagi, supaya kita ini dikenal oleh orang lain. Masih bisa satu hadis lagi ya. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allahu fahuwa fi nafsihi sagiru wa fi a'yunin nas nin nasi azimu wa man takabbara wada'ahu Allahu fahuwa wada'ahu Allah fahuwa fi a'yunin nasi sagiru wa fi nafsihi kabirun hatta lahu
wa nu alaihim minkal bin au hinjiri au hinjil. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merendahkan diri, tawadu semata-mata karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya sehingga di mata dirinya ia merasa kecil, rendah, namun di mata orang-orang ia orang yang besar, mulia. Dan barang siapa yang berakhlak, berlagak, sombong, maka Allah akan merendahkannya sehingga di mata orang lain ia kecil, rendah, sedangkan di dalam pandangan dirinya ia merasa besar. Padahal dalam pandangan orang-orang ia lebih hina daripada seekor anjing atau seekor babi. Hadis riwayat dalam Su'aibul nama ia bab tawadu susah. Ya, jadi kita harus tawadu. Jangan sombong supaya kita ini mulia di hadapan orang lain. Jadi di hadapan orang lain itu sebenarnya rendah dirilah. Walaupun kita punya segala-galanya, kita harus rendah diri. Jangan bersikap angkuh, berlagak, sombong, belagu dan sebagainya. Karena barang siapa orang yang angkuh, berlagak, seolah-olah dirinya sombong dan sebagainya, walaupun dia besar, merasa besar, tetapi di hadapan manusia itu kecil, hina. Tapi orang yang tawadu, rendah diri, merasa tidak ada apa-apanya, merasa dirinya banyak kesalahan, banyak kekurangan, maka dia akan dimuliakan oleh orang-orang. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya, bahkan orang-orang pun akan memuliakannya terhadap orang-orang yang tawadu, rendah diri. Orang yang sombong, dia akan hina di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mudah-mudahan dengan adanya ta'lim wa ta'alum ini kita bisa mengamalkan, juga menyampaikan. Karena barang siapa yang mengamalkan ilmunya, barang siapa mempelajari satu bab ilmu, barang siapa mempelajari satu bab ilmu, baik diamalkan ataupun belum diamalkan, lupa lagi. Siapa yang berbuat, barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu, baik diamalkan atau belum diamalkan, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Allahu Akbar. Jadi kita mempelajari satu bab ilmu, walaupun kita ini belum mampu untuk mengamalkannya, itu akan diberikan pahala 1000 kali sholat sunnah, 1000 rakaat sholat sunnah. Orang yang mempelajari satu bab ilmu, barang siapa mempelajari satu ayat dari Al-Quran, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat mempelajari satu ayat dari Al-Quran. Dan barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu, baik diamalkan ataupun belum diamalkan, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, kita ini belajar, ta'lim wa ta'alum itu belajar bab ilmu, supaya kita ini menjadi orang-orang yang untung di dunia, untung juga di akhirat. Kalau kita tidak belajar, kita tidak thalabul ilmi, kita tidak belajar ilmu, maka kita ini akan jadi orang yang rugi di dunia, juga rugi di akhirat. Di akhirat dia karena tidak ada ilmu, akhirnya amalnya kurang. Di dunia pun kalau orang ilmunya kurang, ya perbuatannya juga tidak seperti orang yang berilmu. Ya, subhanallah, ya mudah-mudahan kita siap untuk mengamalkan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita ini bisa mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik ya, tonton sampai selesai ya, jangan dipotong-potong.